Saya Yingki Delta One Bravo, Bravo Whiskey. Guys, pernahkah kalian berpikir atau membayangkan mempergunakan HT bisa berkomunikasi dengan teman yang jauh, bukan hanya mungkin tetangga di satu komplek atau orang yang berjarak 1-2 kilo dari kita? Ternyata bisa loh guys. Benda ini dipergunakan. Yang saya pegang ini adalah HT merek dari China, HT murah, tapi bisa dipergunakan komunikasi sampai keluar pulau, bahkan ke luar negeri. Gimana caranya? Tentu ada caranya. Caranya mempergunakan satelit. Tahukah teman-teman bahwa setiap anggota amatir berhak mempergunakan fasilitas komunikasi satelit yang sudah disediakan oleh negara lewat 8. Komunikasi via satelit ini bisa dilakukan oleh setiap anggota amatir di seluruh dunia. Dan di sini juga ada seninya ya, mempergunakan satelit komunikasi ini tidak seperti yang sebagaimana kalau kita mempergunakan radio VHF atau UHF, kita bisa mempergunakannya kapan kita mau pergunakan, entah di base station dengan radio meja yang lebih besar, powernya, atau dengan HT, kita bisa pergunakan 24 jam dalam satu hari, tapi dengan satelit tidak. Karena satelit dia akan mengelilingi bumi, dan akan muncul selama 20 menit. Jadi kita harus berkomunikasi dengan sangat intens, sangat padat, ucapkan dengan seperlunya untuk call send dan report dari sinyal yang kita terima kepada lawan bicara. Nah, saya tidak membicarakan tentang SOP satelit, teman-teman nanti bisa browsing tentang bagaimana SOP, tentu tidak jauh berbeda dengan kode etik amatir radio. Kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, jangan bertumpuk-tumpuk. Ada 3 step komunikasi yang perlu kita pahami adalah dengarkan sebelum memanggil, pertama, dengarkan sebelum memanggil, kedua, 3, dengarkan sebelum memanggil. Artinya kita harus benar-benar konsentrasi untuk kita bisa mendengar lawan bicara kita, karena kita hanya punya kesempatan 20 menit bisa memanggil teman yang kita dengar, atau stasiun lain yang bisa kita dengar. Nah, di dalam satelit ini kita menyebut stasiun-stasiun yang ada di bumi ini adalah ground station. Komunikasi satelit ini seperti radio pengulang RPU yang pada umumnya kita bisa pergunakan yang sudah ada di atas gunung atau di tempat ketinggian, sehingga kita bisa membuka dengan fasilitas HT seperti ini. Tapi kali ini kita akan membicarakan satelit yang bisa kita pergunakan dengan menggunakan HT. Keren ya? HT sekecil ini yang mungkin pancarannya 3-5 watt, tapi bisa membuka satelit yang ada di luar angkasa sana, dan kita bisa berbicara dengan rekan di luar pulau ataupun di luar negeri. Teknologi ternyata berkembang pesat. Saya juga baru tahu, guys. Ya. Kasihan juga ya. Tapi ya inilah kemajuan teknologi. Ada sebagian amatir radio yang menganggap ini RPU juga ada satuan pengulangnya, tidak direct. Ya whatever. Tapi ada kesempatan yang negara berikan menurut Yankee Bravo One Hotel Bravo Oscar, bahwa anggota amatir radio disediakan fasilitas oleh negara 500 miliar untuk bisa dipergunakan komunikasi. Terutama sebenarnya setiap anggota amatir radio dilatih mempergunakan komunikasi satelit ini yang akan dipergunakan terutama pada bantuan bencana ya. Tapi bila ada terjadi bencana,
kita bisa menghubungi pihak terkait atau LAPAN untuk membuka, sehingga komunikasi bisa dipergunakan sesuai jam yang akan di-setel. Tidak seperti yang kalau pada alur tidak terjadi bencana dalam kondisi normal, hanya 20 menit setiap jam dan ada setiap hari ada jadwalnya. Bisa pagi sore atau sore saja. Nah, ada beberapa jenis satelit yang bisa dipergunakan di sini. Tentu yang dimiliki Indonesia adalah IO86 yang dimiliki 8. Jadi untuk kita bisa mempergunakan satelit ini ada beberapa ya. Saya mencoba membuka tabel-tabel ini, tapi dia terhubung dengan Facebook dan tidak ada. Saya cari gambar ini. Nanti mungkin teman-teman bisa membuka untuk bisa melihat tabel yang kecil ini, karena di sini ada. Jadi TX dan RX dia mempergunakan TX di VHF dan receive di UHF. Jadi tidak sama di satu band di VHF saja atau di UHF saja. Dia cross band untuk mendengar dan untuk mengirim sinyal kita. Di sini sebenarnya di IO86 ini ada tabel-tabel yang bisa kita lihat, cuman karena ini tidak terlihat, saya bacakan di sini. Untuk IO86 itu dia transmit pada 145.880 dengan tune 88.5 dan receive-nya ada di 435.885. Tabel ini bisa dicari kok, nanti bisa dilihat di LAPAN. LAPAN akan mengeluarkan tabelnya setiap hari, atau di di Twitter untuk PO101 atau ISS FM itu juga bisa dicari nanti. Banyak informasi yang bisa diberikan untuk jadwal dan input daripada repeater ini. Nah, yang akan saya bagikan adalah bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi mempergunakan satelit ini. Tentu banyak juga dong teman-teman yang masih belum mengerti mempergunakan satelit ini. Dibutuhkan sarana untuk berbicara dengan satelit ini adalah tentunya HT dan antena. Nah, antena di sini ada yang mempergunakan juga satu radio ini bisa dipergunakan untuk TX dan RX tanpa mempergunakan duplexer. Nah, saya akan berbagi antena OptiBeam 10 elemen yang sudah dibagikan oleh Om Edi. Ini tentu khususnya special thank to Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu yang sudah mengoptimalkan OptiBeam ini menjadi ada dengan susah payah tentunya. Saya mendengar bahwa sampai 3 hari Om Edi menyeting susunan daripada elemen-elemen ini karena memang tidak mudah. Elemen ini didapatkan teman-teman bukan dari hasil penerawangan, tapi didapatkan dari skema Yagi Beam yang bekerja pada underDOS, yang ada sistemnya ya, bekerja di underDOS, tidak bisa bekerja dengan DOS begitu, atau Windows maksud saya. Nah, ini sudah saya zoom, dapatkan angka seperti yang ada tertulis di sini nih. Untuk ini elemen pada VHF, untuk reflektornya sepanjang 104, untuk drivernya 101, untuk driver yang pertama 96 cm, ini satuannya cm, dan driver yang kedua ada 88.5. Untuk lebih mudahnya mungkin saya akan bagikan yang ini ya. Nanti juga teman-teman bisa
meng-capture dari skema yang saya buat ini, yang saya sederhanakan sehingga lebih mudah dipahami, tidak sulit begitu. Kita mulai dari skema VHF-nya ya. Reflektornya sepanjang 104 cm. Jadi reflektor ini, panjang reflektor ini yang paling belakang ini adalah reflektor dari VHF, panjangnya 104. Ini ada reflektor VHF, ini driven VHF, dan ini adalah driver 1 VHF, dan ini driver 2 ya. Jadi untuk VHF ada 4 ya. Ada 4 elemen. Di sini reflektornya panjang 104 cm. Drivernya dipol, maksudnya ada 2, itu sepanjang 101 cm. Sudah terhitung dari ujung A ke ujung B, 101 cm. Yang walaupun nanti ketika teman-teman melihat video tentang pembuatan dari drivernya ini, drivernya kan terbelah 2. Jadi ada jarak spasi 1 cm, yang kanan 50, yang kiri 50. Jadi total panjangnya setelah ditaruh di dalam box untuk driven itu 101 cm. Dan panjang driver D1 itu 96 cm, panjang driver D2 88,5 cm. Nah, jarak spasi kita kembali ke skema ya. Jarak spasi dari reflektor ini ke driven VHF yang di sini, dari sini ke sini, spasi antara ini, reflektor ke driven, terus ke driver 1, ke driver 2 adalah sebagai berikut. Spasinya dari reflektor ke driven itu adalah 26,7 cm. Dan dari D1 ke reflektor itu sepanjang 35,7 cm. D2 ke reflektor itu 73,2 cm. Ini untuk VHF ya. Dan ini untuk UHF. UHF terdiri dari 6 elemen. Jadi totalnya dengan yang VHF-nya ada 10. Reflektornya, panjang reflektornya itu 36 cm, drivennya 32,8, dan selanjutnya D1, D2, D3, D4. Di sini teman-teman bisa meng-capture sehingga bisa menghitung dengan pas. Dan yang perlu juga diperhatikan bahwa spasi ini jaraknya dari reflektor ke driven 13,2 cm. Dan dari reflektor ke D1 17,4 cm. Sampai reflektor di D4 ke reflektor maksud saya ke D4 itu 62,8 cm. Nah, catatan yang penting di sini adalah teman-teman, kita mempergunakan tubing yang berdiameter 0,6 cm. Artinya ini adalah tubing yang paling kecil, ukuran kalau kita beli di toko itu ukuran yang 1/4. Ini ukuran yang paling kecil dan harus dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah saya tulis seperti ini. Nah, teman-teman bisa screenshot dulu supaya nanti menjadi catatan sehingga tidak susah ketika merakit antenanya. Nah, ini yang permulaan dari bagaimana kita bisa mengakses satelit ini dengan HT dan antena. Saya akan membagikan bagaimana cara membuatnya. Saksikan terus video ini, karena memang video ini tidak saya buat utuh dalam artian menyajikan dari awal sampai akhir, karena kesibukan saya juga yang harus saya kerjakan, sehingga saya memotong-motong video ini. Tapi saya berharap semoga teman-teman bisa juga mengikutinya. Apabila ada yang tidak jelas bisa disampaikan atau bisa menghubungi saya secara langsung. Terima kasih. Ikuti bagaimana cara membuat antena ini. Saya Yengki Deltawan, Bravo Whiskey. Saat ini saya sedang mempersiapkan untuk membuat antena OptiBeam 10 elemen. Ini sudah saya potong
untuk elemen VAF 10 elemen, dan saya sekarang akan memotong yang UHF. Saya akan memotong yang UHF-nya. Saya mempergunakan cubing seperempat kualitas MF T6. Semoga hasilnya maksimal dengan kualitas ini. Untuk skema nanti akan saya sertakan di video ini seperti yang sudah dibagikan oleh Om Edi, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu. Saksikan selanjutnya. Terima kasih. Kembali melanjutkan pembuatan antena satelit. Pesanan untuk bracket-bracketan elemen sudah datang, tapi boom 1 in yang dikirim lebih dari 1 in, sehingga terjadi oblak. Ya amatir mah boleh lah ya, nggak boleh salah, nggak bisa disalahin. Oke. Lalu saya mempergunakan semacam ring sehingga dia bisa duduk seperti ini dengan stabil nantinya. Dengan stabil ya. Jadi dia bisa duduk dengan stabil, kenceng. Nah, elemen kita bisa rivet setelah dipotong kemarin sesuai ukuran masing-masing. Ini untuk drive UHF. Lalu diberikan tali rivet seperti ini, ditaruh di pas tengah-tengah elemen ini. Lalu nanti kita akan pasang seperti ini. Kita kasih contoh deh. Kita akan pasang sebagaimana dia harus nempel, karena dia terbuat seperti itu. Keras juga ya. Oh. Iya. Hati-hati. Enaknya sih beli ininya sih bisa pas. Cuman ini karena tidak pas, jadi ya gini. Jadi bracket ini bisa dibongkar pasang saat kita berpergian nanti, setelah dia jadi 10 elemen seperti ini, dan kita akan boom ke gambar dong ya. Oke. Nanti di sini ada reflect drivernya, lalu di sini ada dudukan HP, selanjutnya nanti ada radio di belakang. Sementara seperti itu dulu. Ikuti terus videonya sampai antena ini jadi. Nah guys, antena sudah hampir jadi. Elemen dari 10 elemen sudah mulai terpasang pada boom. Boom yang ada ini sepanjang 1 meter, dan elemen masing-masing elemen ini ukurannya sesuai dengan skema. Nanti teman-teman bisa melihat kembali skemanya. Perlu diperhatikan pemotongan harus sesuai dengan ukuran yang sudah ada.
yang sudah saya gambarkan. Nah, kita akan membuat drivennya. Driven untuk UHF itu adalah 32,8 dari sini sampai di sini. Tapi panjang bahan hanya 31,8. Yang 1 cm adalah jarak spasi antara driven yang satu dengan yang satunya. Di sini 1 cm. Kalau diukur dari ujung sini sampai ujung sini akan berjarak 32,8 cm. Begitupun dengan driven VHF. Begitupun dengan driven VHF diperlakukan dengan cara yang sama. Dikasih jeda 1 cm dan akan diukur dari sini sampai ke sini 101. Nanti akan ditaruh di box kotak seperti ini. Kita akan bor di sampingnya. Kita akan masukkan. Setelah dibor kita akan masukkan seperti ini. Nanti kurang lebih gambarannya. Lalu kita akan cor dengan lem tembak plastik ini. Setelah berhasil dicor, kita akan juga hubungkan antara elemen UHF dengan VHF ini, ya, kedua elemen ini dengan kawat email seperti ini ya. Untuk diameter kawat email bisa dipergunakan yang ada saja, karena 1 mili juga sudah cukup. Lebih dari 1 mili atau kurang 0,8 juga boleh. Seperti itu. Nanti juga bisa dikasih. Saya tidak memiliki PL konektor yang untuk body, tapi saya pergunakan untuk female konektor untuk antena mobil. Seperti ini. Dan ini adalah potongan kabel RG8 untuk menghubungkan dari konektor nanti di sini. Setelah dibor akan dihubungkan seperti ini. Saksikan setelah nanti saya bor, juga kita akan mengukur. Jadi nanti driven ini kan kita ukur juga apakah sudah matching atau belum. Sudah masuk di range antara 1:1,5 atau akan lebih, kita akan lihat nanti. Saksikan terus videonya. Ukur jarak spasi antara kedua tubing sejauh 1 cm. Kalau jarak dari email ini, kawat email yang menghubungkan kedua tubing antara atas dan bawah, itu hanya berjarak setengah senti. Tapi jarak dari kedua tubing adalah 1 cm. Jadi jaraknya dari sini sampai di sini berjarak 101, dan yang ini untuk UHF-nya 32,8. Total jarak dari sini sampai sini 32,8. Jarak spasi ini tetap sama 1 cm. Nah, kita akan cor dia dengan lem tembak. Kita cor sampai dia nanti permanen, ditata seperti ini, ditegakkan. Jangan lupa juga teman-teman memasang konektornya nanti di sini. Rencananya saya masih mau mempergunakan konektor atau tidak, nanti tinggal dihubungkan ke kawat email tersebut persis di tengah. Tapi rencananya akan saya pergunakan ini. Demikian. Nah, sekarang sudah jadi nih drivennya. Drivennya sudah jadi. Kita lihat di dalamnya. Di sini seperti ini. Ya, jatuh. Seperti yang saya bilang, saya tidak pergunakan konektor. Saya langsungkan. Jadi saya ambil
feed point-nya di tengah-tengah antara driven UHF dengan VHF di tengah-tengahnya di kawat emailnya, yang kanan plus, yang kiri min. Tinggal di solder saja di situ. Nah, kita akan ukur, kita akan tes. Biasanya driven seperti ini bila diukur dia tidak akan memenuhi standar kelayakan untuk dipergunakan ya. Tapi kita akan lihat apakah ini masuk dalam standar untuk SOR 1:1.5 ke bawah atau dia akan tinggi. Mari kita lihat. Saya sudah siapkan di sini. Ini kita cek dulu ya powernya ya. Kita pencet ya. Powernya. Nah, ini powernya. Dia 4 watt. 4 watt. Kita cek untuk SOR-nya. SOR-nya di bawah 1:1.5. Ya. Jadi tadi juga saya cek ke analyzer di frekuensi 459 didapatkan nilai 1:053 pada 47 ohm. Jadi kalau nanti teman-teman melihat grafiknya di sini 145 144.500 maksudnya, di sini 146.800, grafiknya masih di bawah, mendekati 1:1, 1:0 ya. Oke. Nanti kita akan coba apakah dia akan lebih baik ketika dipergunakan digabungkan dengan boom dan elemen-elemen lainnya. Saksikan terus. Hasil pengecekan dengan analyzer sangat bagus hasilnya. Dari kualitas antena ini. Ini hasilnya. Saya gedein ya supaya bisa kelihatan. Ini grafiknya dari 14.4500 sampai 14.6800 mendapatkan titik poin di 14.570 sampai 600. Sampai 14600 maksud saya. Hasilnya sangat baik dan driven ini dapat dipergunakan untuk HT dual band karena sudah ada UHF dan VHF-nya dan sanggup menampung beban sebanyak 100 watt. Jadi teman-teman apabila pengen buru-buru mempergunakan untuk kebutuhan transmit TX maupun RX di VHF maupun di UHF, driven ini bisa dicopot dan bisa langsung dipergunakan. Makanya saya pergunakan langsung dengan kabel menyatu seperti ini. Jadi tinggal colok aja ke HT. Sudah bisa. Begitu. Selamat mencoba. Hasil dari antena OptiBeam 10 elemen ini sangat baik. Saya berharap juga hasilnya nanti setelah dipergunakan untuk komunikasi satelit juga baik. Oh ya, antena ini juga bisa dipergunakan selain untuk kebutuhan komunikasi satelit juga bisa dipergunakan untuk fog hunting. Kita tinggal aplikasikan antena OptiBeam 10 elemen ini dengan HT IC2N yang kita kasih view meter sehingga bisa ada RF gain-nya sehingga bisa mencari sinyal saat perlombaan nanti di fox hunting. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba antena yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih kepada Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu yang sudah mempopulerkan dan menghitungnya sehingga semua amatir bisa mencoba untuk berkomunikasi melalui satelit dan juga untuk kebutuhan yang lain karena antena ini sangat bagus. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.